pertama hingga sampai ke pertemuan hari ini. Ya, jadi kita sudah minggu kemarin kita belajar satu pemahaman mengenai arsitektur Jawa. Kita akan sedikit mendalami lagi Jawa gitu ya. Jadi bahan kita untuk UTS pada minggu depan ya itu adalah tentang apa yang sudah kita pelajari dari mulai prolog kuliah ini, 7 pertemuan yang silam, dan sampai di arsitektur Jawa. Ya, jadi mulai dari Plorok sampai ke arsitektur dari kebudayaan perahu, dia terus kemudian meningkat ke arsitektur kebudayaan agraris, lalu kemudian arsitektur percandian, ya, lalu kemudian arsitektur kita mulai masuk ke spesifik dari lokasi-lokasi perkembangan arsitektur yang bisa kita telusuri di Indonesia, Nusantara, dengan kita sudah minggu kemarin belajar sepintas mengenai arsitektur Jawa. Nah, kalau arsitektur Jawa ini bisa saya sampaikan, kita akan pelajari dalam 3 kali pertemuan. Ya, jadi pertemuan ini adalah pertemuan yang kedua. Nah, kita UTS setelah ini, ya minggu depan maksudnya. Nah, setelah UTS kita akan langsung masuk ke paruh kedua dari kuliah kita, dan kita akan mempelajari satu kali lagi tentang arsitektur Jawa. Setelah itu kita akan melangkah ke arsitektur Sunda, arsitektur Bali, itu akan menarik juga karena korelasinya besar sekali dengan arsitektur di Jawa perkembangannya. Lalu kemudian setelah Bali kita akan coba untuk lihat perkembangan-perkembangan yang ada di daerah Nusa Tenggara, gitu ya, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Kalau waktu memungkinkan, gitu ya, kalau kita sempat kita akan menelaah sampai ke Maluku dan Papua, tapi kalau tidak sempat, jadi materinya memang sampai di situ saja sih dari kurikulumnya, gitu ya. Jadi hari ini kita akan lihat lebih mendalam mengenai arsitektur Jawa. So, nah arsitektur Jawa sebagian besar kalau kita coba kalian googling gitu ya, arsitektur Jawa itu sebagian besar diterapkan di bangunan rumah tinggal, gitu ya. Ada juga yang di bangunan-bangunan ibadatan, ada juga yang di bangunan umum, gitu ya. Tapi memang sebagian terbesar wacananya itu adalah terkait dengan arsitektur rumah tinggal, gitu ya. Jadi ada juga sih yang di bangunan yang lain gitu ya, makam gitu, atau tapi anyway biasanya arsitektur Jawa ini terminologinya itu dekat dengan aktivitas ya, aktivitas kehidupan dari masyarakat Jawa. Jadi sesuai dengan yang kita sudah pelajari bahwa arsitektur itu kan sebenarnya adalah wadah dari aktiviti gitu. Nah, rumah tinggal adalah representasi pribadi dari pemiliknya. Jadi dia adalah titik tolak bagi perkembangan arsitektur Jawa. Ketika fungsi-fungsi sosial ini berkembang ya secara terorganisasi, ruang dari rumah berubah menyesuaikan. Pada dasarnya arsitektur Jawa terkait dengan ruang, terkait dengan bentuk bangunan, terkait dengan sistem struktur, terkait dengan seni ornamentalnya gitu ya. Jadi dia itu menyeluruh banget gitu arsitekturnya. Pada akhirnya arsitektur Jawa yang bergerak ke arah modern gitu ya. Dan pada perkembangan selanjutnya bahkan dia fokus pada pada bentuk atap
Nah, menarik banget itu, nanti kita akan lihat sebentar lagi gitu ya. Ini secara khusus pada bentuk-bentuk atap limasan gitu ya, joglo, yang atap-atap ini merupakan atap-atap yang merepresentasi dari status sosial dari masyarakat Jawa gitu ya. Sebagai contoh gitu ya, rumah dengan atap yang sederhana seperti ini gitu ya, ini tidak dikhususkan untuk masyarakat yang golongan menengah ke atas gitu ya. Nah sebaliknya para bangsawan gitu ya, para kaum yang dekat dengan kekuasaan lah ya, atau orang kaya kayak gitu ya, itu menggunakan atap yang seperti ini ya, atap joglo. Makin rumit bentukan atapnya, makin banyak tekuknya, kemungkinan makin kaya atau makin tinggi status sosial dari pemilik rumah gitu ya. Jadi menariknya adalah kalau kita mau lihat dari teori Rockweir, di mana fasad itu berbicara tentang pesan-pesan yang mau disampaikan oleh arsitekturnya gitu ya, oleh arsiteknya, oleh pengguna bangunan. Nah, di dalam teori yang terlihat di masyarakat Jawa itu lebih fokus lagi, yang dipakai untuk berkomunikasi itu bukan hanya fasad ya, tapi penekanannya ada pada pada bangunan, khususnya di bagian atap ya. Nah teman-teman, Maaf Pak, suara Bapaknya di mute. jadi orang Jawa itu hidup di dalam pemahaman makrokosmos dan mikrokosmos yang sangat erat gitu. Jadi kalau diperhatikan, mereka sangat percaya pada hal-hal yang supernatural kayak gitu ya. Nah itu juga kaitannya dengan arsitektur. Jadi arsitektur rumah Jawa itu adalah cerminan dari lingkungan alam mereka, makrokosmosnya. Jadi semestanya gitu. Ya. Nah dia mengakomodir gejala-gejala tertentu, gitu ya, sifat-sifat tertentu dari makrokosmosnya. Ya, jadi arsitektur rumah Jawa itu punya halaman sebagai ruang hidup manusia, ya, cerminan dari ruang hidup, ruang semestanya. Nah, kalau mikrokosmosnya itu disesuaikan dengan tatanan yang dibuat sebagai representasi dari semesta yang ada di luar lingkungan rumah dan halaman. Jadi dibingkai dengan tembok-tembok ya yang secara tegas mengelilingi rumah. Ini melambangkan batasan antara outside dan inside gitu, di bagian luar dan di bagian dalam. Nah, di bagian dalamnya diintegrasikan elemen-elemen yang ada di alam. Jadi kalau di arsitektur Jawa itu landscape-nya itu penuh dengan ada air gitu ya, sebagai melambangkan itu sungai kayak gitu ya.
Jadi ada kolamnya gitu. Ini ya yang arsitektur Jawa yang lengkap gitu ya. Yang biasanya di rumah yang rumah bangsawan kayak gitu. Lalu kemudian ada elemen naik turun dan melambangkan gunung, lembah kayak gitu ya. Jadi ada konturnya dibuat sedemikian rupa gitu. Di halaman biasanya ya. Terus kemudian ada pohon-pohon gitu ya yang melambangkan juga ya semesta gitu loh ya. Jadi alam itu dibawa masuk ke dalam lingkungan rumah, sehingga kemudian rumah itu menyesuaikan dengan tatanan alamnya. Ini mirip-mirip lah dengan kalau di arsitektur Jepang gitu ya, kalau yang ambil mata kuliah sejarah arsitektur dunia gitu ya. Nah itu terlihat di situ bagaimana orang-orang Asia itu punya konsep yang sama gitu loh ya, similar lah, memasukkan sebuah konsep semesta ke dalam mikrokosmosnya itu, ke dalam batasan-batasan dari tempat tinggalnya. Jadi tempat tinggal itu teman-teman, kalau untuk orang di Asia gitu ya, dia itu bukan hanya cerminan fungsional tempat untuk tinggal gitu. Enggak seperti itu. Jadi kalau orang Asia itu lebih filosofis sebenarnya di dalam urusan rumah. Ya, rumah itu sudah melambangkan semesta, dia harus ikut pada hukum-hukum semesta kayak gitu ya. Bahkan orang-orang Cina gitu ya, orang Jawa gitu, itu rumahnya kalau mereka bikin rumah itu dihitung dulu secara cermat gitu ya, karena ada kaitannya dengan kehidupan mereka yang dipengaruhi oleh makrokosmos. Kalau orang Cina mungkin menggunakan Feng Shui gitu ya, pastinya kalian pernah dengar. Dulu Feng Shui itu menghitungnya sulit sekali. Beberapa tahun terakhir sudah ada softwarenya. Dulu saya pernah beli software Feng Shui yang kemudian saya aplikasikan ketika mendesain rumah saya yang pertama. Gitu. Nah, sekarang saya lagi nggak tinggal di situ, di rumah yang lain lagi, tapi saya senang banget dulu ketika mendesain rumah itu karena merasa bahwa ada filosofinya di bagian belakangnya gitu ya. Terus kemudian orang Jawa juga menggunakan hitung-hitungan yang cukup rumit gitu ya. Mungkin kalian pernah dengar primbon kayak gitu. Itu bukan dalam konteks untuk dipandang sebelah mata gitu loh. Jadi itu memang hitungannya sudah di-create oleh para pendahulu kita dan itu bagus banget itu. Saya masih punya buku arsitektur dan kebudayaan Jawa yang kerap saya gunakan untuk menghitung, iseng aja sih sebenarnya, tapi ternyata banyak juga yang percaya gitu loh. Jadi saya suka ngitung, kalau misalkan ada yang mau nikah, ayo saya hitungin hari baiknya, kamu mau nikah tanggal kapan gitu loh. Dia kasih ancang-ancang, ancer-ancer mau menikah tanggal sekian Pak gitu. Terus nanti dihitung dengan cara Jawa gitu ya, lalu kemudian nanti keluar bahwa mungkin hari itu bukan hari yang optimum untuk peruntungan kayak gitu ya. Tapi ada hari yang lebih baik lagi gitu. Atau mungkin juga wah hari ini jangan karena secara hitung-hitungannya gitu ya, secara hitung-hitungan kosmiknya dia tidak membawa keberuntungan. Gampangnya sial gitu. Ya, ada yang seperti itu gitu ya. Nah, orang kita cenderung tidak mengerti ya, orang-orang yang tidak mengerti dengan hitung-hitungan seperti itu, lalu sering sekali kemudian memandang hal yang tidak dimengerti itu sebagai hal yang buruk gitu ya. Jadi seperti ada banyak sekali praksis yang dilakukan oleh leluhur kita, pendahulu kita, nenek moyang kita, yang kemudian digolongkan sebagai kesesatan. Ya. Waktu Mbak Rara Wulandari
meng-create atmosfer di Mandalika supaya sesuai dengan atmosfer yang dibutuhkan oleh arena balap gitu ya. Jangan terlalu panas, jangan hujan deras kayak gitu. Dia melakukan beberapa ritual terus kemudian dibully di media massa nasional gitu ya. Meskipun ternyata orang luar negeri sangat respect dan banyak dipuji pada saat itu. Bahkan kemarin saya baca gelaran Formula E atau E-Prix di Jakarta, di Ancol pada bulan datang gitu ya. Itu rencananya mau manggil Mbak Rara lagi gitu loh. Ya, oke. Kira-kira seperti itulah ya. Jadi ada banyak kearifan lokal yang kemudian membuat kita terperangah justru di masa modern ini gitu loh. Karena kita nampaknya ada satu bagian yang kita lost gitu ya dengan kebudayaan leluhur kita sendiri. Gitu. Jadi itu hal-hal yang sebenarnya kita sudah punya, teknologi yang sebenarnya kita sudah punya dari zaman lampau gitu ya. Tapi memang mungkin karena tidak ditulis kali ya, jadi nggak ada bukunya, nggak bisa dipelajari. Ya, saya kebetulan aja bisa mempelajari beberapa buku tua gitu ya, yang sempat dimiliki oleh perpustakaan keluarga kami gitu. Tapi mungkin itu tidak jadi buku bestseller atau kemudian masuk kurikulum gitu ya, diajarkan di perguruan tinggi sehingga kemudian ya kalian kalau mungkin akan memandang bahwa itu wah itu nggak benar juga nih. Tapi ya so far terbukti kok. Ya buktinya di Mandalika Mbak Rara berhasil gitu. Ada tagar it works ya pada hari-hari itu. Nah, orang Jawa menghargai dan memperhatikan gejala yang diperlihatkan oleh semesta gitu. Jadi bagaimana kemudian mereka melihat pergerakan matahari gitu untuk menentukan arsitekturnya. Ya. Nah ini menarik banget karena yang kayak begini justru di era modern jadi ngetren, terus kemudian dilabelin dengan misalnya arsitektur bioklimatik kayak gitu. Padahal kita sudah melakukan itu dari dulu gitu loh. Terus kenapa yang terkenal terus jadi bioklimatik? Terus kemudian kalau bioklimat, kenapa kalian mau belajar gitu loh? Kenapa kalau hal yang sama yang sudah dimiliki oleh nenek moyang kita, leluhur kita, gitu, kenapa nggak mau dipelajari? Mungkin karena nggak keren kali ya, dan ada kesan nggak akademik gitu ya. Kemudian sudah dilabelin sebagai sebuah yang sesat kayak gitu, ada-ada aja, ya. Jadi ini kan sama dengan orang modern berbicara mengenai matahari, berbicara mengenai angin, berbicara mengenai air, gitu ya, vegetasi, lingkungan sosial. Kemarin saya mendesain sebuah kantor di Kalimantan, itu detail sekali kami ngitung anginnya seperti apa ya. Arah angin itu menentukan bidang tangkapnya. Bidang tangkap itu mempengaruhi kelembapan di dalam bangunan, karena di dalam bangunan kan udara harus berjalan, harus bergerak. Ya kan? Kalau udara mau bergerak di dalam bangunan, kita harus memperhitungkan bagaimana udara dari luar dimasukkan ke dalam bangunan. Nah, bagaimana bangunan dihadapkan ke arah yang tidak ada anginnya dari situ. Nah, luar biasa. Waktu itu kita sampai harus menghitung arah angin, kecepatan angin, dan ujung-ujungnya ya memang cita-citanya untuk memiliki bangunan yang atasnya adalah green architecture gitu ya. Nah, kemudian saya tertegun juga setelah menghitung-hitung itu, dan kemudian saya pikir-pikir apa hebatnya yang kita lakukan ini. Ini kan sebenarnya sudah dilakukan juga oleh nenek moyang kita, terutama nih yang kalau di sini orang Jawa gitu ya. Ya oke, kita lihat sini, jadi semua sudah dihitung hal-hal yang dapat dirasakan gitu. Juga mereka menghitung juga tuh kekuatan-kekuatan gaib di sekeliling hidup, ya, yaitu kekuatan baik yang disebut sebagai sesuatu yang harus dirangkul, serta kekuatan jahat yang harus dijauhkan. Ini konteksnya kuat banget dengan rumah-rumah tradisional gitu ya. Oke, dulu memang orang berpikir mengenai
roh jahat, roh halus gitu ya. Tapi kalau kita sudah masuk di masa modern, tidak serta-merta hal tersebut harus dihilangkan gitu ya. Apa yang dikenal oleh orang zaman dulu sebagai sesuatu yang jahat gitu ya, yang membawa pengaruh buruk bagi rumah, itu kan kalau sekarang kan kita bisa lihat dari cost energi gitu kan, menghadapkan rumah ke arah barat kayak gitu tanpa proteksi langsung. Itu kalau zaman dulu ya dibilang itu ya sial gitu ya. Kalau zaman sekarang ya kita bisa lihat dong, menghadapkan rumah ke arah barat itu kan menantang energi panas dari matahari di sore hari gitu kan. Nah, ketika dia sampai di malam hari, energi panas itu mencapai bagian di dalam rumah, sehingga malam menjadi di dalam rumah itu hardang kayak gitu ya. Lalu kemudian kita menjadi gelisah, hidup jadi nggak tenang kayak gitu. Nah, sekarang kita bisa melihat dari sisi sains gitu ya. Tapi jangan dihilangkan pengetahuannya bahwa dari dulu pun ya leluhur kita sudah bilang bahwa jangan menghadapin rumah ke arah barat kayak gitu. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi segala sesuatu itu jangan kemudian dijudge karena dia berasal dari masa lalu, karena dia aslinya dari leluhur kita, dari leluhurnya orang Jawa, nenek moyang orang Jawa yang sekarang gitu ya. Apa yang dibawa dari masa lalu itu kemudian jangan langsung dicap, wah ini sesat nih, udah buang, nggak usah diterapkan. Rumah yang dari zaman tahun itu udah robohkan aja. Ya nggak kayak gitu. Oke, orang Jawa juga dikenal guyup. Ada istilah paguyuban. Lalu suka berinteraksi antar sesama sehingga hubungan antar manusia cenderung akrab gitu ya. Ini bukan saya yang ngomong, ini Arya Ronald, peneliti masyarakat Jawa. Ya, jadi manusia sebagai makhluk sosial dapat ditemui pada kepribadian masyarakat di Jawa. Ya. Jadi orang Jawa itu dikatakan hidup dalam lingkup pandang tetangganya. Artinya apa? Artinya dia nggak boleh terlalu jauh dari tetangga juga, gitu ya. Sehingga ketika dia ada di rumahnya dan ketika tetangga juga ada di rumahnya sendiri, gitu ya, mereka tetap bisa berkomunikasi. Tentu bukan terus komunikasinya kamu teriak-teriak dari rumah kamu memberitahu atau berkomunikasi dengan tetangga yang di seberang jalan kayak gitu. Enggak, bukan seperti itu. Ya. Artinya apa? Dia hidup dalam lingkup pandang tetangganya, itu artinya komunikasi tetap harus bisa dijalin. Nah, itu tadi komunikasinya itu kan bisa verbal, bisa visual. Nah, visual itu melalui simbol-simbol ya, melalui segala sesuatu yang bisa, informasi yang bisa disampaikan melalui pandangan. Gitu. Ya itu tadi ya, kalau lihat rumah tetangga kan yang paling gampang lihat atapnya, gitu kan. Nah, atapnya seperti ini, artinya apa? Apa yang mau dikomunikasikan dengan oleh tetangga itu, gitu. Terus kemudian tetangga itu juga rumahnya harus bisa kita awasi, gitu. Jadi kalau ada orang datang di rumah dia, gitu, kita tahu siapa yang datang. Ya, sehingga ketika dia nggak ada di rumah, ada orang jahat yang memasuki rumahnya, kita tahu gitu loh. Ya, jadi konsep defensible space yang baru diutarakan oleh peneliti arsitektur muncul di Amerika pada tahun-tahun yang sudah modern banget gitu ya, itu sudah dimiliki oleh masyarakat Jawa. Bayangkan konsep defensible space ya, itu ternyata sudah dimiliki oleh masyarakat Jawa jauh sebelum orang Amerika ngomong itu gitu. Jadi bayangkan ya, secara konsep pun kita memiliki konsep adiluhung yang ya luar biasa gitu loh. Diyakini bisa punya sesuatu untuk ditawarkan kepada kehidupan yang lebih modern. Nih, defensible space-nya masyarakat Jawa nih, gitu ya. Yang pertama, lokasi masih berada pada jarak pandang tetangga di sekitar. Kalian bisa lihat di situ, ya. Jadi rumahnya itu nggak terlalu dekat, ya, karena bukan rumah row seperti rumah tipe 36, rumah tipe 21 kayak gitu ya. Bukan rumah yang seperti itu. Ya, rumahnya rumah-rumah yang lepas gitu, klaster kadang-kadang, tapi dia tetap berada pada jarak pandang. Jarak pandang yang
bisa mengamati segala sesuatu secara lumayan detail itu berapa? 20 meter, 30 meter, ya kira-kira segitu. Gitu ya. Jadi enggak lebih jauh daripada itu. Kalau rumah-rumah yang sama Korbu didesain di Chandigarh di India itu ya, yang kemudian ternyata gagal itu kan karena orangnya guyup kayak orang Jawa, ya, tapi kemudian didesain rumahnya itu berjauh-jauhan. Gitu. Ya, seperti itu. Jadi coba di sini kita garis bawahi gitu ya. Ini lokasi masih berada pada jarak pandang. Artinya apa? Kalau kita mau lihat di sini gitu ya. Nah, ini ganti warnanya dulu. Ya, jadi kalau orang berdiri dari rumahnya gitu ya di sini, nah dia masih bisa melihat ke rumah sebelah. Ini warnanya nggak enak banget. Nah, coba kalau merah. Oh, malah lebih kelihatan. Ya, jadi jarak dari sini ini nggak lebih dari 20-30 meter gitu, sehingga misalnya ini nih kelihatannya rumahnya lagi ditinggal sama penghuninya gitu ya. Nah misalnya ini rumahnya lagi ditinggal sama penghuninya, terus kemudian ada orang jahat mencoba untuk masuk gitu ya, maka orang-orang yang di sini akan bisa melihat gitu. Saya punya sahabat yang tinggal di Antapani gitu. Setiap saya ke sana pasti dia lagi nggak ada, lalu kemudian seluruh keluarganya juga nggak ada, mamanya tuh sosialita banget gitu loh, jadi suka beredar di kompleks gitu. Terus kalau saya datang itu nggak pernah ada, dan rumah nggak pernah dikunci. Jadi saya selalu datang, kemudian langsung aja karena udah tahu gitu ya, udah tahu kondisi, saya udah langsung masuk ke rumahnya gitu. Terus saya lihat di ruang tengah ada televisi Sony, terus kemudian ada laptop, lalu kemudian ada sepeda, sepedanya sepeda Bridgestone pula itu. Ada macam-macam barang mahal kayak begitu. Saya bilang, kamu gimana sih ninggalin rumah kok dalam keadaan nggak terkunci kayak begini, gitu kan bahaya. Bisa orang datang lalu kemudian masuk ke sini lalu ngambil TV kamu, ngambil komputer, ngambil apa, dia bilang percuma orang mau kayak gitu, pasti langsung digebukin sama tetangga. Kenapa? Karena siapapun yang masuk ke rumah saya, tetangga tahu. Gitu. Jadi dia sudah set up entrance rumahnya itu bisa dilihat dari tetangga. Jadi siapapun yang datang, ya tetangga tahu. Tetangganya juga setting up rumahnya tuh kayak begitu. Tetangganya juga sama kayak dia gitu. Kalau ninggalin rumah itu nggak pernah pernah dikunci, nggak pernah kunci rumah itu kan repot kan? Iya dong. Keluar harus kunci, nanti mau masuk buka lagi kuncinya, rogoh-rogoh kunci ya. Kalau kuncinya jatuh di jalan malah nggak bisa masuk rumah gitu, itu repot gitu ya. Udah tinggalin rumah nggak usah dikunci, toh aman gitu ya. Nah kayak gitulah kira-kira konteksnya. Terus terletak pada bidang tanah yang letaknya relatif sama tinggi dibanding dengan tempat tinggal tetangga. Jadi kalau kalian lihat di sini gitu ya, ini yang di sini dengan yang di kiri dan yang di kanan itu nyaris flat tanahnya, ya. Terus tidak mengandung batas yang berbentuk penghalang pandangan. Jadi bukan kayak di rumah modern gitu ya, kayak di rumah modern yang kemudian bikin pagar yang tinggi banget kayak gitu, nah, sehingga orang dari luar nggak bisa lihat. Kalau bikin pagar setinggi ini misalnya, gitu. Jadi orang dari sini nggak bisa lihat ke dalam. Kalau kayak gitu nggak jadi defensible space. Ciri-ciri arsitektur di Jawa yang perlu kalian perhitungkan. Kenapa bisa ada arsitektur kayak gitu? Karena itu, ya, ada satu perasaan aman, nyaman, gitu, sehingga mereka tidak perlu pagar yang tinggi-tinggi. Oke? Tahun 98, bulan-bulan Mei ini, itu adalah bulan yang kelam bagi arsitektur di Indonesia karena ada kerusuhan, penjarahan di mana-mana. Kalian semua mungkin belum lahir atau lupa dengan hari-hari tersebut gitu ya, tapi hampir di seluruh Indonesia tuh suasananya itu sangat mencekam. Saya baru kemarin baca lagi
majalah Intisari bulan ini, ya, Intisari bulan ini. Kalau kalian mau baca, silakan cari di perpustakaan. Intisari bulan ini tuh mengulas satu buku itu satu terbitan bulan ini tuh semua mengulas tentang suasana di sekitar kota-kota besar Nusantara di tahun 1998. Rusuhan yang hebat terjadi di mana-mana. Dan you know what? Setelah era itu muncul arsitektur yang berbeda di Indonesia, ya, khususnya di Nusantara. Orang-orang keturunan Cina yang sangat dirugikan pada peristiwa-peristiwa tersebut, gitu ya. Dan termasuk beberapa kawan saya juga flat sampai ke luar negeri dan tidak pernah kembali lagi karena traumatik, ya teman-teman. Nah, mereka membangun rumah dengan pagar yang tinggi-tinggi dan masif, tidak bisa dilihat dari luar di bagian dalamnya, gitu loh. Jadi beda ya antara masyarakat yang aman, nyaman, sejahtera, sentosa, gitu ya, dengan masyarakat yang hidup dalam teror. Nah, arsitekturnya akan berbeda. Nah, kalau kita lihat arsitekturnya Jawa yang kayak gini, ini artinya apa? Artinya orang Jawa pada hari-hari tersebut, gitu ya, itu hidup di dalam satu cita-cita. Karena apa? Karena tidak bikin pagar tinggi-tinggi, ngapain juga, gitu ya, aman. Ya, oke. Nah, memasuki lingkungan rumah itu artinya memasuki miniatur kosmos dengan pencapaian yang melalui pintu luar, gitu ya, ini pintunya. Pencapaian tertinggal gitu. Nah, itu gerbangnya disebut dengan regol. Ini dinding-dindingnya, gitu ya, pagar gitu loh, ya. Yang sekedar memberi batas pada rumahnya gitu. Ini loh daerah kekuasaan saya, daerah rumah saya, gitu ya. Tapi secara visual dia masih bisa dilihat dari luar ke dalam, dan juga sebaliknya dari dalam bisa lihat keluar, gitu. Pintu regol ini sesuai kepercayaan biasanya dipasang di hari Kamis. Jangan tanya saya kenapa, gitu ya. Coba kalau kamu pergi ke Kampung Naga, gitu ya, nanti kalau kita belajar arsitektur Sunda, kita akan singgung juga pasti Kampung Naga. Kampung Naga itu segala sesuatu itu ada harinya. Ini hari apa, melakukan itu di hari apa, gitu ya. Terus kemudian yang berkunjung itu kemudian bingung, lalu kemudian bertanya, Pak, kenapa melakukan itu di hari ini, gitu loh. Lalu kemudian yang di Kampung Naga, ya, ketua-ketuanya akan menjawab bahwa, wah, hari ini adalah hari Jumat. Saya tidak bisa berbagi informasi itu di hari Jumat. Nah, kamu silahkan datang lagi di hari lain, lalu kemudian bertanya pertanyaan yang sama, gitu ya, karena ini dilakukan di hari Jumat, lalu kemudian saya tidak bisa memberikan jawaban itu di hari Jumat kalau kamu tanya. Jadi segala sesuatu itu ada hari yang pasnya, gitu ya. Nah, itu memang kepercayaan, gitu ya, di tingkat lokal itu ya seperti itu, gitu loh. Terus jangan kamu ketawain gitu, apa ini ya, gini dasar kuno, gitu ya. Enggak kayak gitu. Segala sesuatu itu based on reason. Jadi reasoningnya ada, gitu loh. Kalau kita terus saja meremehkan apa yang pernah dicapai oleh nenek moyang kita, coba perhatikan kehidupan mereka yang baik, sistem struktur mereka yang durable, kayak gitu ya. Terus kemudian bandingkan dengan apa yang kamu bangun hari-hari ini, orang-orang yang sok pinter, gitu ya. Coba lihat arsitekturnya banyak yang ngaco, ya, hujan juga bocor, kayak gitu. Ya lebih bagus nenek moyang kita bikin, gitu loh, ya. Orientasi dan bangunan serta lingkungan adalah pengejauhan tahan dari suhu kosmik, ya, mencatat yang kita kayaknya udah singgung pada minggu kemarin. Jadi ada 4 sumbu yang kemudian mewakili arah angin, lalu ada sumbu keempat yang nuansanya vertikal, kayak gitu loh. Ya. Jadi mencatat 4 itu papat, kan, artinya 4. Mencatat berarti 4 perbedaan, membagi ruang menjadi 4 bagian
yang masing-masing mewakili suatu unsur kehidupan. 4 unsur alam yang ada berdasarkan keyakinan masyarakat Jawa Tengah kuno, yakni api, air, bumi, udara, gitu ya. Nah, dia membentuk 4 arah, timur, barat, utara, dan selatan. Ini nanti kita akan bahas secara lebih mendalam mungkin pada minggu ke berikutnya setelah ITS gitu ya. Ini skema kompleks bentuk rumah joglo dan bagian-bagiannya. Ini masuk dari regol di sini, ya. Lalu kemudian ini adalah bagian pendopo, ya. Di bagian ini masih sudah mulai terasa suasana yang agak privat kalau di sini. Tapi ini memang masih merupakan ruang pertemuan, kayak gitu ya. Kemudian masuk ke bagian dalamnya, ini mulai privat. Ini bagian dalam, yang disebutnya bagian dalam. Lalu kemudian ini ruang yang religius banget tuh, yang saya ceritakan ini kemarin, ya, yaitu sentong tengah. Yang ini adalah sentong kiri dan ini sentong yang di bagian kanan. Sentong ini, bentar teman. Di itu Putri. Jadi apa namanya? Sorry, ada sedikit gangguan. Oke, kita lanjut lagi. Ya. Nah, ya itu tadi, gitu ya. Jadi ada ruang yang sifatnya itu kaitannya fungsional, kayak gitu ya. Ada juga yang, nah ini yang bagian-bagian yang di belakang ini, ya. Ini sifatnya kan fungsional tuh. Ada dapur gitu ya, terus kemudian ada halaman, ada sumur dan segala macam. Nah, ini yang sifat utilitarian. Tapi kemudian ada yang sifatnya itu religius, yaitu bagian yang di tengah ini. Ini tempat bertapa dari pemilik rumah gitu ya. Nah, itu. Terus kemudian ada yang sifatnya untuk sosial, jadi untuk bertemu dengan orang dari luar gitu di pendopo. Nah, pendopo ini juga sekaligus berfungsi sebagai apa namanya penyampai pesan gitu loh kan. Atapnya pendopo itu kan yang paling tinggi, dia yang paling terlihat dari luar gitu ya, sehingga kemudian ketika orang memandang dari luar, yang dipandang itu adalah si pendopo itu gitu. Jadi pendopo ini ada alat komunikasi juga, ya, komunikasi visual untuk menyampaikan pesan kepada orang luar gitu loh, bahwa hey, kami ini dari struktur masyarakat yang ini gitu ya, dari level masyarakat yang seperti ini gitu. Jadi kalau kamu mau datang, silakan datang, tapi berlaku sebagai orang yang datang untuk menemui masyarakat kelas tertentu kayak gitu. Ya. Jadi orang Jawa itu kayak gitu sistem masyarakatnya. Agak rumit, tapi itu juga kemudian membuat arsitekturnya menjadi rumit juga kayak gitu. Ya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Ini yang tadi, yang sumbu-sumbu yang tadi itu loh. Ya, jadi kayaknya saya sudah pernah sampaikan ini gitu ya. Ini arah barat, ini selalu adalah arah yang di banyak kebudayaan itu dianggap sebagai arah yang harus diapresiasi secara mendalam gitu, karena dia kalau dari sains gitu ya, ini adalah arah yang panas gitu ya, hangat. Jadi kalau kita mengapresiasinya salah gitu, dia akan membawa rasa panas ke dalam bagian-bagian dari rumah gitu. Jadi kalau kita menghadapkan ke barat ya harus dikasih penghalang, harus dikasih penapis gitu ya, tanam pohon di depannya atau kasih
tritisan yang cukup panjang gitu ya. Kalau di Jawa ini dilambangkan sebagai dewa Yamadipati. Ya, jadi asosiasinya dengan kebinasaan dan kematian. Jadi ke barat itu adalah arah yang wah mendingan nggak usah diambil gitu ya. Tapi coba lihat arah-arah yang lain, ya ini lebih kepada arah yang dianggap lebih baik ya. Seperti misalnya arah utara, itu lambangnya adalah Dewa Wisnu. Di dalam mitologi Hindu, Wisnu ini adalah dewa yang memelihara. Jadi banyak yang kemudian memohon pemeliharaan dari alam gitu ya, dari dewa yang dilambangkan oleh Dewa Wisnu ini. Ini arahnya kalau menurut filosofi Jawa dia arahnya ke utara. Nanti kita lihat kalau di arsitektur Bali ini malah lebih nyambung lagi gitu loh. Jadi arah-arah yang ini malah dijadikan arah yang suci gitu ya. Arah timur juga ya. Ini punya arti tersendiri, tapi kalau ada dimensi religiusitas di sini. Nah, kita lihat di arah selatan, gitu ya. Selatan ini adalah arahnya dari Nyai Roro Kidul, gitu ya. Nah, bagi orang Jawa, Nyai Roro Kidul ini adalah permaisuri bagi raja-raja Jawa. Nah, oleh sebab itu dia mendatangkan kemakmuran, gitu ya, pengasihan. Tapi jangan dimain-mainkan kayak gitu. Jadi, filosofi Jawa itu seperti itu. Dihormati karena dia ibu kan gitu, permaisuri dari raja. Jadi dihormati. Tapi jangan dilecehkan, jangan diremehkan gitu. Nah, nanti akan mendapatkan hukumannya orang-orang yang kemudian meremehkan arah selatan ini gitu loh. Selatan ini kan kalau di di Pulau Jawa itu bagian selatan itu kan adalah pantai samudra ya. Nah, ombaknya besar gitu ya, terus kemudian keadaan cuacanya kerap tidak bisa diprediksi dengan mudah gitu. Nah, ini temperamen dari seorang permaisuri yang dipercaya sebagai pendamping dari raja-raja Jawa gitu. Jadi dia bisa mendatangkan kemakmuran, tapi kalau dia marah atau kalau dia dibuat marah gitu ya, maka akan terjadi hal-hal yang buruk. Oleh sebab itu arsitektur juga seperti itu, dia menghormati arah selatan ini. Menghormati arah selatan, mencoba untuk deal dengan cara tertentu gitu ya, dengan arah barat kayak gitu. Itu merupakan ciri khas dari arsitektur Jawa. Nah, filosofinya yang ini gitu loh. Oke ya. Jadi ada hal-hal tertentu yang kemudian harus diperhatikan secara mendalam gitu ya. Oke. Nah, kita lihat di sini, ini yang tadi perwujudan saintifiknya dari konsep orientasi arah dan kemudian konsep Macapat yang tadi kita bahas dulu. Ya. Kalau kalian lihat ini kan pasti kalian teringat dengan sumbu-sumbu UCS ya, Universal Coordinating System yang ada di AutoCAD. Benar nggak? Ya, utara, selatan, timur, barat, lalu kemudian ada satu sumbu. Kalau yang UTSB itu, yang di bagian bawah itu kan sumbu X dengan Y, kan ya. Sumbu X-nya itu yang B dan T, lalu kemudian sumbu Y itu dengan dilambangkan dengan U dan S. Kalau kalian yang familiar dengan AutoCAD pasti tahu banget gitu ya. Lalu kemudian yang arah ke atas, arah ke atas ini, nah ini menariknya gitu. Arah ke atas ini kalau kalian sudah advance dan menguasai AutoCAD secara 3 dimensi, gitu ya,
Nah, ini adalah sumbu Z. Ya, adalah sumbu Z. Nah, sumbu Z inilah yang kemudian memberikan satu kelengkapan kepada sumbu-sumbu mancepat yang tadi digambarkan sebagai bagian dari arsitektur Jawa. Ya. Jadi ya kalau kita baru menguasai konsep-konsep tiga dimensinya AutoCAD pada hari-hari modern ini, ya, orang Jawa sudah berbicara mengenai tiga dimensi konsep gitu ya, konsep tiga dimensi yang kemudian membangun dan membentuk dari ruang-ruang arsitektural. Orang Jawa udah berbicara itu ratusan tahun sebelumnya gitu loh, ya enggak? Ya, jadi kalian kerasa nggak betapa tingginya, betapa luhurnya konsep arsitektural dari para leluhur dan para pendahulu kita, gitu loh. Ya. Segala sesuatu yang secara saintifik kayak gitu, yang baru kita kenal di sekolah di hari-hari ini, gitu ya. Dan bahkan saya percaya di antara kalian masih ada juga pastinya yang tidak terlalu menguasai konsep Universal Coordinating System-nya AutoCAD itu ya. Nah ini orang di zaman dulu sudah bisa nih, sudah bisa berbicara mengenai hal yang sama gitu. Jadi kalian kalau nggak bisa ya malu dong, karena ini sudah ratusan tahun menjadi bagian dari kebudayaan, khususnya kebudayaan orang Jawa. Gitu kan. Untuk arah vertikal diyakini sebagai arah gunung gitu ya, arah ke atas. Jadi merupakan tempat suci di mana para dewa tinggal, para hyangan gitu ya, hyang, dewa, Tuhan. Nah, keyakinan ini ya melahirkan konsep yang menganggap ruang yang lebih tinggi adalah ruang yang lebih sacred, sakral. Gitu. Jadi nggak heran gitu ya bahwa tempat-tempat yang tinggi seperti gunung, ya, bukit itu dipercaya sebagai tempat-tempat di mana para dewa dan dewi gitu ya bersemayam. Nah, jadi di dalam kebudayaan, khususnya kebudayaan Hindu gitu ya, yang kemudian merupakan kebudayaan yang dominan di tanah Jawa hingga sampai dengan 500 tahun yang lalu gitu ya. Nah, ini bisa dianggap sebagai suatu pencapaian yang luar biasa pada hari-hari tersebut gitu. Jadi konsep ini menambah sumbu tegak pada mancepat arah gunung yang merupakan simbol religiusitas. Gitu ya. Kenapa? Karena yang ke atas itulah ya kayak kalian aja kalau ditanya gimana nanti UTS-nya, ya semua tergantung yang di atas gitu ya. Yang di atas itu bukan karena saya di lantai 7 terus kemudian seseorang di lantai 8 itu akan menentukan hasil UTS gitu, bukan gitu ya. Tapi kalau kita bilang ya semua kita serahkan sama yang di atas, artinya diserahkan kepada Tuhan ya, kepada dewa, kepada satu otoritas yang lebih besar daripada otoritas manusia penghuni bumi, kan kayak gitu. Nah, jadi itu mewujud di sumbu-sumbu sumbu vertikal, terutama sumbu Z itu ya, yang intinya adalah penyerahan diri, pendekatan diri dari orang Jawa terhadap Tuhannya. Gitu. Jadi kalau zaman sekarang kita masih menjawab, ya itu semua tergantung yang di atas. Kita nggak sadar, kita sebenarnya menerapkan filosofi dari orang Jawa pada hari-hari ini gitu loh. Ya, sudah kita serahkan sama yang di atas aja. Kita nggak bilang kita serahkan sama dewa siapa, sama Tuhan atau sama siapapun itu, tapi kemudian konsepnya itu sendiri berbicara mewakili kita bahwa kita berserah kepada satu otoritas yang lebih kuat, lebih tinggi daripada kita karena dia yang menentukan. Manusia boleh berusaha gitu ya. Tapi kemudian siapa yang menentukan? Nah, gitu kan? Yang di atas. Kebayang kan? Ini ngefek gitu loh ke arsitekturnya. Di konsep dari
konsep dari arsitektur itu bisa ditelusuri dari pemahaman religius dari masyarakatnya. Oke. Nah, ratusan tahun yang silam rumah Jawa dibangun sebagai rumah panggung dalam bentuknya yang paling sederhana, ya. Rumah Jawa dibuat dari rangka bambu gitu ya, dengan dinding anyaman yang disebut gedek gitu. Saya sudah terapkan itu di rumah saya, enak banget. AC alam, nggak usah pasang AC, di rumah selalu sejuk gitu ya. Nah, atapnya terdiri dari anyaman daun kelapa kering yang disebut belarak. Nah, kalau atap saya nggak pakai ini karena susah ya nyari daun kelapa. Lalu ruang-ruang di dalamnya tidak permanen, dinding dapat di move gitu ya. Jadi kalian bisa bayangkan orang modern ya yang kemudian mendesain kantor, mendesain ruang kerja dengan konsepnya movable partition gitu, itu mah orang Jawa udah dari kapan-kapan bisa kayak gitu konsepnya gitu ya, secara konsep loh ya. Jadi pintu dapat digeser, ya, nggak pakai jendela. Karena apa? Karena dindingnya tembus pandang. Gitu loh. Jadi kalau kalian lihat rumah di Jawa yang menggunakan kaca-kaca besar kayak gitu ya, lalu kemudian bisa lihat dari dalam ke luar melalui si kaca itu, lalu kemudian kacanya dipasang gorden dan segala macam, itu adalah pengaruh Barat yang mungkin datang setelah era tahun 1500. Gitu loh. Ya. Lalu ada juga kolong rumah yang dipergunakan sebagai tempat dari penghuni gitu ya, terutama biasanya ibu-ibu untuk mengambil peran domestik mereka gitu ya, masak, menyiapkan masakan. Ada juga yang kemudian memelihara ternak di situ gitu ya. Kita ada belajar ini waktu kebudayaan perahu gitu ya. Kita sudah sempat singgung ini ketika juga kebudayaan agraris ya, minggu sebelumnya. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, rumah panggung ditinggikan gitu ya. Ditinggikannya juga variatif gitu, antara 20 sampai 40 meter. Gitu. Oke, nah ini ya, ini kita sekarang berbicara ruang dalam. Nah, ruang dalam ini dicapai melalui pintu-pintu yang terpasang di depan, yang hanya dapat dipasang di hari Jumat. Serta pintu samping yang dipasang pada hari Sabtu. Regol tadi dipasangnya hari Kamis, ini hari pintu depan hari Jumat, pintu samping hari Sabtu gitu ya. Ini terus kemudian kalian tanya sama saya, kenapa hari-hari tersebut gitu ya? Yang nggak tahu ya. Itu yang harus kalian cari secara lebih mendalam. Tapi itu kepercayaan gitu loh. Nanti saintifiknya adalah tugas kamu ya untuk mencari tahu kenapa memasang pintu itu di hari Kamis lebih baik gitu ya. Makanya saya nggak bisa memberikan informasi yang lebih jauh gitu ya. Tapi kemungkinan itu kan sudah dilakukan berabad-abad tuh. Pasti ada sekian banyak kegiatan saintifik yang sudah pernah dilakukan sebenarnya oleh nenek moyang kita, yaitu melihat pintu-pintu yang dipasang di hari Kamis gitu ya. Terus kemudian membandingkan dengan pintu yang dipasang di hari lain. Oh, ternyata yang ini orangnya lebih sukses, lebih apa kayak gitu ya. Enggak seperti itu selalu, tapi kemudian pasti itulah keputusan desain yang kemudian diambil oleh pelaku-pelaku arsitektur Jawa gitu loh. Jadi pasang ini pada hari tertentu gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya sama aja dengan kenapa kita memasang ini di siang hari gitu misalnya. Ya, karena lebih bisa dilihat secara detail, Pak. Ya. Kalau ini kenapa dipasangnya di malam hari? Karena ini berat kerjanya. Kalau di siang hari panas. Mungkin memasang ini lebih bagus di malam hari ya dengan penerangan supaya bekerjanya juga lebih nyaman kayak gitu. Kan ada yang kayak gitu. Jadi kalau siang hari kenapa, malam hari kenapa, terus kenapa kalau Kamis, kenapa kalau Jumat, ya itu pasti ada penjelasan saintifiknya. Perkara dia sudah ada belum atau hari ini sudah ada belum penjelasan saintifiknya, yaitu konteksnya beda. Gitu. Tapi segala sesuatu yang dilakukan dalam kebudayaan yang spesial seperti ini pasti ada penerangannya tuh ada gitu loh. Ya. Oke, jadi juga kalau dilihat dari material gitu ya, kadang-kadang juga digunakan material yang lebih modern seperti kayu jati, genteng,
ruang dalam rumah Jawa yang lengkap sering terdapat pada tempat tinggal kaum bangsawan dan kaum orang kaya gitu ya. Nah, terdiri atas apa? Ini kita sekarang lihat rumah yang denahnya ini gitu ya. Ini kan denah yang bukan denah sih ini ya. Ini sebenarnya menggambarkan zona gitu ya, pemintakatan dari rumah Jawa. Nah, kalau kita mau lihat yang nomor 7 itu ya, bagian yang paling berbicara itu adalah pendopo nih, ini pendopo itu ini keterangan. Ya. Jadi ini kan sesuatu yang dilihat dari luar, langsung kelihatan dari luar. Pak, permisi Pak, mohon maaf saya mau izin keluar dari Jimit Pak, ada sidang TA. Enggak, silakan. Terima kasih Pak. Kita lanjut lagi. Jadi pendopo ini adalah area publik, tempat berkumpul orang banyak, gitu ya, dan menerima tamu. Sifatnya terbuka, tanpa tembok, ya, dengan suasana yang cukup akrab. Nah, meski demikian, ya digambarkan oleh Arya Ronald makin ke tengah nih ya. Jadi nanti makin ke dalam, nggak kelihatan nih. Nah ini kan masuk ya, nah, makin ke dalam, makin ke arah dalam gitu ya, makin ke arah Peringgitan. Nah ini, makin ke dalam itu hierarkinya naik gitu loh. Ya ada perbedaan hierarki yang membuat pada lokasi tersebut orang cenderung untuk merasa sungkan. Makin ke dalam tuh makin sungkan. Ya mungkin kalau kita datang ke rumah orang bertamu gitu ya, kalau sampai di ruang tamu, oke lah. Tapi hanya yang dekat banget yang kemudian sampai ke ruang tengah. Apalagi kalau sampai ke kamar tidur, itu hampir-hampir nggak mungkin kayak gitu ya. Nah kira-kira kayak gitu. Jadi ada hierarki yang kemudian terasa. Ada suasana yang dibangun. Kayak gitu. Walaupun arsitektur Jawa merupakan arsitektur dengan dibatasi tembok yang tetap pendopo, yang dekat dengan gerbang, mempunyai dapat dengan jelas terlihat ya, ini juga kita sudah tahu tadi. Nah, pemilik menempatkan pendopo sebagai sarana untuk mengekspresikan statusnya gitu ya, supaya terlihat mewah gitu ya, megah, berwibawa, ya, seperti sekian. So ya, setelah pendopo ya, yang tadi kita lihat ya, pendopo, terus kemudian masuk ke bagian dalamnya nomor 10 itu kan ada peringgitan tuh. Peringgitan itu biasanya untuk area antara yang di luar dengan yang di dalam. Nah yang di dalam itu ya, yang sangat private gitu. Nah kita bicara peringgitan ini ada serambi kecil setelah pendopo gitu ya. Nah, ruang ini dapat difungsikan sebagai tempat memainkan wayang. Yang nonton di mana? Ya, nonton di pendopo. Gitu loh. Bisa dibayangkan ya. Di peringgitan, di dalang dan perangkat-perangkat kan wayang itu kan musiknya juga gitu ya. Ada yang nyinden gitu loh. Dalang, sindennya itu kemudian berposisinya di pendopo sini. Di peringgitan ya, kemudian yang nontonnya di pendopo. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini ya di dalangnya itu di bagian nomor 10 ini, lalu kemudian masyarakat itu nonton di pendopo. Nobar, istilah sekarang tuh nobar ya gitu ya. Jadi nonton barengnya mereka di pendopo, lalu kemudian penampilnya gitu ya, performernya itu ada di nomor 10 di peringgitan. Di bagian belakang peringgitan itu nomor 11 itu juga dalam itu ruang yang privat biasanya untuk pemilik rumah kayak gitu. Di bagian
dalam, ini dalam agung adalah nah ini ya, pusat susunan ruang-ruang dalam arsitektur Jawa, fungsinya sebagai ruang keluarga yang sifatnya privat. Penuh wibawa, tenang gitu ya, karena dia ditutup dari 4 penjuru gitu loh. Jadi ada tembok-temboknya yang kemudian tidak memungkinkan visual atau suara gitu terlalu mengganggu bagi ruang di bagian dalam ini. Jadi jangan salah, arsitektur Jawa kalau dari sisi landscaping-nya, yang tadi kita bahas itu ya, dia merupakan arsitektur yang terbuka. Tapi begitu memasuki bagian interior gitu ya, nah ada hierarkinya. Ketika sudah memasuki hierarki yang lebih tinggi, dia privat banget gitu loh. Ya, tenang, penuh wibawa. Bagian terpentingnya adalah di antara 4 tiang pokok yang merupakan tempat pengantin duduk pada upacara pernikahan. Ini di bagian dalam. Seminggu sekali tempat ini dibakar dupa ya sebagai penghormatan kepada Dewi Sri. Dewi Sri ini adalah dewi yang memberikan kesuburan. Kenapa harus memberikan sesuatu kepada Dewi kesuburan? Ya karena ini kan masyarakat agraris, gitu kan? Ya, mereka menghidupi dirinya dengan bertani. Jadi ya pasti penghargaannya kepada kekuatan alam yang bisa memberikan kepada mereka kesuburan. Nah, jadi menghargai kepada Dewi Sri. Ini kan personifikasi aja, gitu loh. Ya. Kalau orang di zaman dulu itu kadang-kadang sulit kalau mau nyembah siapa kalau nggak kelihatan, kalau nggak ada wujudnya, gitu loh. Ya. Jadi mau berterima kasih untuk kesuburan, terima kasihnya kepada siapa? Nah, makanya diciptakan figur seperti Dewi Sri ini gitu loh. Jadi sebenarnya dia mau berterima kasih kepada alam, kepada semesta gitu loh. Tapi kan semesta itu terlalu besar dan tidak antropomorfik gitu loh. Ya, jadi kalau mau berterima kasih ya udah bikin aja figur nih Dewi Sri untuk ini, Dewa Wisnu untuk pemeliharaan, Dewa Brahma untuk penciptaan di dalam mitologi Hindu gitu ya. Itu ada satu gambaran tersendiri seperti itu, pemberi kesuburan ya dalam masyarakat agraris adalah Dewi Sri. Nah di bagian belakang dari dalam agung ini kemudian kita temui centong. Gitu ya. Lihat di sini, nah ini ya, ini centong, centong kiri, kanan, dan centong tengah. Ya, tengah itu untuk bersemedi, ya, bertapa bagi pemilik rumah, kepala keluarganya. Gitu, ya. Nah ini. Centong itu adalah ruang yang terletak di bagian belakang bangunan oma atau dalam. Mengambil sekitar 4 bagian dari bangunan tersebut. Ruang centong pada umumnya terbagi menjadi 3 bagian, ya, kiwo kiri, tengen kanan, dan yang di bagian tengah. Yang di bagian tengah itu yang difoto di atas itu, yang terbuka itu di bagian tengahnya itu. Yang nah gelap banget kan, kalian lihat di situ. Tiap ruang centong mempunyai sebuah pintu masuk gitu ya, baik dengan maupun tanpa daun pintu. Kalau yang tanpa daun pintu biasanya diisi tirai. Gitu. Saya masih familiar banget dengan tata ruang ini karena rumah keluarga saya di Surakarta di Jawa Tengah juga seperti itu gitu. Ya pendoponya ada peringgitan, ada centong ya. Ya karena memang masyarakat Jawa yang masih percaya pada nilai-nilai tradisional dari leluhurnya ya memang membangun rumah itu seperti itu gitu, sesuai dengan tingkatan juga ya. Tiap-tiap ruang centong mempunyai sebuah pintu masuk baik dengan maupun tanpa daun pintu menghadap ke arah ruang omah pendalam. Untuk ruang centong yang tidak mempunyai daun pintu masuk tersebut ditutup dengan horden. Waktu-waktu dapat disibak gitu loh. Centong kiwo digunakan untuk menyimpan beras gitu ya, gabah maupun hasil-hasil pertanian lainnya. Lalu ruang ini lebih dekat dengan ruang gandok. Ruang gandok itu yang di bagian sayap-sayapnya itu ya.
Bentar, balikin dulu. Gandok itu yang ini loh teman-teman, yang nomor 15 ya. Jadi ini dan juga yang ini. Gandok ini sering dipergunakan sebagai tempat tidur bagi tamu atau bagi keluarga extended family yang cukup dekat gitu loh. Kemudian datang berkunjung ya. Di rumah saya yang di Jawa Tengah itu, di Jakarta itu, berita terakhirnya adalah, wah saya bikin gandok yang baru gitu kata sepupu saya yang mendiaminya. Jadi nanti kamu kalau sama keluarga datang ya, anak-anak, ponakan-ponakanku bisa lebih nyaman tidur di situ, tinggal di situ. Nah, gitu. Jadi itu untuk extended family yang cukup dekat gitu ya. Tidur di nomor 15. Nah itu gandok namanya. Lalu kenapa gandok itu di situ? Supaya dia dekat dengan pawon, dapur, ya, sehingga memudahkan aktivitas orang mengambil dan menyimpan bahan pertanian untuk diolah jadi makanan. Jadi dekat dengan dapur gitu ya. Kalau malam-malam mau bikin super mie gitu, lapar gitu ya, atau bikin pop mie, yang akan dekatnya kan ke itu ya, dekatnya ke bagian dapur. Dapur itu yang nomor yang paling belakang itu, nomor 16. Ya. Jadi selain filosofis, dia juga fungsional gitu loh. Rumah Jawa itu, pakemnya itu udah sangat terintegrasi gitu ya, seperti itu. Jadi kalau kalian belajar mengenai rumah Jawa atau rumah-rumah umumnya, rumah-rumah tradisional kita, itu kalian akan menemukan suatu kekaguman tersendiri gitu loh kalau dipelajari dengan benar gitu ya. Karena rumah-rumah ini selain juga filosofis, dia tuh sangat fungsional gitu loh. Ya, fungsinya terjaga dengan baik, kemudian filosofinya dalam. Gitu. Beda dengan rumah-rumah modern gitu ya, yang lebih cenderung praktikal. Seperti kalau kalian, wah mau beli rumah, ya rumah tipe 21, rumah tipe 36, rumah tipe 54, kayak gitu ya. Nah, itu rumah-rumah yang lebih fungsional kayak gitu ya. Sehingga mungkin dia agak jauh dari rumah yang filosofi gitu loh. Filosofinya netral aja karena dia bukan rumah yang custom. Ya, kalian yang harus menyesuaikan dengan rumah itu. Kalau rumah Jawa kan dia cenderung ini ya, dibuat untuk orang dengan kultur tertentu ya yang sudah menyesuaikan, sehingga kemudian bisa hidup dengan lebih nyaman dan bahagia karena aktivitasnya sudah jelas gitu loh. Ya. Kalau kalian beli rumah tipe 21 kan si penyedia rumahnya, developernya itu nggak tanya kan, kamu aktivitasnya apa? Dia nggak tanya kamu mahasiswa atau dia nggak tanya kalian ini hobinya apa gitu ya, punya berapa anggota keluarga? Enggak. Ya ini rumahnya kayak gini. Kamu yang harus menyesuaikan dengan rumah ini gitu loh. Ya, kira seperti itulah. Ya, dia nggak tanya ada aktivitas untuk menyembah dewa apa, nggak nanya kan, nggak pernah ada. Kamu mau cari rumah di pameran rumah kayak gitu nggak pernah ditanyain gitu. Kamu penyembah apa? Nggak pernah. Jadi, aktivitas yang terus kamu marah lagi pas ditanya kayak gitu. Mau tahu aja lu gitu ya. Ya aktivitas gua ya gua aja yang tahu gitu ya. Ini privat nih gitu. Nah, lain lagi kemudian titik pandangnya itu lain lagi. Gitu. Oke, ya. Oke, tadi kita udah bahas, terus kemudian sentong tengen relatif lebih variasi. Kemudian dengan sentong kiwo bagi masyarakat yang cukup berada, seperti pegawai negeri dan kiai, sentong tengen digunakan untuk menyimpan ya, barang-barang tertentu untuk keperluan tersebut. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini yang di rumah saya, yang di Solo, di Jakarta. Ini lebih sederhana gitu ya, kalian lihat di situ. Si sentong tengahnya itu tidak pakai pintu, tapi ada tirainya aja gitu. Jadi dikasih tirai aja kalau kita mau masuk gitu ya, kita sibakkan tirai itu. Ini adalah pusat dari rumah. Jadi dianggap lebih suci, sacred gitu ya.
untuk fungsi meditasi dan pemujaan. Hal tersebut sejalan dengan sifat dualisme hubungan manusia ya, vertikal dan horizontal, yang ditunjukkan oleh sumbu mencapat tadi. Yang sumbu yang Z itu yang menghadap ke atas, mana ya? Ini dia. Sumbu Z yang menghadap ke atas itu. Ya. Oke, ya. Pada bagian tengah terdapat sumbu yang mengarah ke, oke, ini sudah kita bahas. Ya, kita skip dulu. Nah, ini terus kemudian gandok. Gandok ini tadi yang di sayap-sayapnya itu ya. Ruang-ruang di bagian samping yang digunakan untuk tidur kaum laki-laki, untuk di gandok kiwo gitu ya. Cara gandok tangan untuk kaum perempuan. Gadri atau ruang makan terletak di bagian belakang sentong. Lalu kemudian dapur atau pekiwan terletak di bagian paling belakang. Lalu ada kamar mandi di dekat situ, gitu ya, sumber air, sumur, ya, di dekat dapur. Sebenarnya dianggap sebagai bagian yang tidak bersih gitu ya, karena kita buang kotoran, ya, gitu ya, nyuci-nyuci gitu di situ, kotorannya tertinggal di situ kan. Gitu. Nah, di bagian yang tidak bersih sehingga ditempatkan pada jarak yang agak jauh dari ruang utama. Di dekat dapur dan kamar mandi secara fungsional terdapat sumur untuk menimba air. Jadi ini suasana di bagian dapur gitu ya, Kiwan. Dapurnya bukan dapur modern seperti yang digunakan oleh Chef Guna dan chef yang lain gitu ya, Chef Renata. Tapi dia cukup punya cahaya sehingga kemudian kita masak itu nyaman gitu ya di situ. Terus kemudian kalau kalian tanya soal pengudaraan kayak gimana gitu, ini kan kok kayaknya tertutup Pak, pengudaraannya kayak gimana, kan kita masak di situ. Jangan salah, itu kan udaranya bisa lewat melalui dinding, sehingga ini cukup aman gitu ya untuk untuk memasak. Kan masak itu kan asap nggak ngebul kayak gimana gitu kan ya, ada satu extent tertentu yang masih bisa ditanggung oleh bangunan itu. Jadi asap bisa keluar melalui celah dinding, kemudian celah genteng di bagian atas gitu ya kan di situ. Nah, ini adalah rumah Jawa yang kemudian kita bisa lihat nih dari sisi potongannya tuh. Jadi ada atap yang, nah ini atap joglonya ini yang dengan beberapa kemiringan gitu ya. Kemudian ini ada bagian yang tengah ini toko gurunya gitu. Ini ya ruang yang disokong oleh 4 tiang toko guru. Lalu kemudian ini bagian belakangnya ya, yang dalam ya. Lalu kemudian ini gandok ya, kelihatan di sini. Kemudian ini yang ruang-ruang utilitas, dapur, pekiwan, sumur, tempat mandi dan segala sesuatunya. Nah, teman-teman lihat di sini ya, ini bagian yang unik nih. Ini bisa dilambangkan sebagai kepala, badan, dan kaki, gitu ya. Ini kepalanya yang ini, ya, yang pendopo. Kemudian badannya itu adalah yang bagian tengah ruangan, rumah gitu ya. Terus kemudian kakinya itu, penyangganya itu adalah di bagian utilitas, di bagian belakang. Heinz Frick mengeluarkan teori seperti itu. Gitu. Bentar ya, sebentar. Kalau sorry saya lagi ke dia. Kenapa? Ya. Mungkin belum jamnya kali. Ini waktu itu saya
ruang studio kita yang dulu aja di gedung lama. Oke. Kalau ada masalah, Andi ke sini aja dulu. Aku masih ke situ ya. Oke? Cukup. Yuk. Nah, oke, teman-teman. Jadi kira-kira itu ya yang bisa saya sampaikan untuk melengkapi pengetahuan kita mengenai arsitektur Jawa. Dan mungkin itu adalah bagian terakhir dari kuliah kita di paruh awal semester ini. Nah, silakan teman-teman mempelajari ya apa-apa yang sudah kita diskusikan bersama, hingga kemudian nanti kita pada minggu depan ya kita lebih siap untuk ber-UTS. Nah, minggu depan kita akan selenggarakan UTS-nya di jam kuliah. Nah, jam kuliahnya bukan jam 8.15 ya, ini khusus hari ini aja. Minggu depan kita ya tentu saja kita harus meninduk pada jam kuliah kita yang benar, yaitu jam 7.00. Jadi teman-teman jangan miss pada hari tersebut gitu ya. Nah, tetap sehat, semangat selalu. Mohon maaf ada sesuatu yang mengharuskan saya untuk meninggalkan ruang kuliah ini. Jadi teman-teman yang dari Unikom jangan cabut dulu ya, jangan keluar dulu, saya harus absen kalian dulu. Nah, teman-teman yang dari Universitas Peletehan silakan boleh leave, dan saya akan ya saya sarankan kalian segera absen dengan cara seperti biasa melalui link di grup WA mata kuliah ini. Oke. You may leave now untuk teman-teman yang dari Peletehan. Untuk yang dari Unikom sebentar ya. Yang manual dulu. Sama-sama. Oke. Terima kasih, Pak. Atur nuhun, Pak.